Salam netizen semua, selamat datang di acara Suara Gereja at openbiblica.com. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kepemimpinan Kristen. Bersama narasumber kita, pernah menjabat sebagai Ketua STT Solavide tahun 2012 sampai tahun 2015, sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Medan, dan melayani di Gereja Wesleyan Indonesia. Mari kita sambut Dr. Thomson Sialagan, MPDK. Oke, langsung kita mulai saja ya. Halo Bapak, apakah Bapak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan Kristen? Ya, yang pertama menjawab pertanyaan tentang apa itu kepemimpinan Kristen. Berbicara tentang kepemimpinan Kristen tentu banyak sudut pandang untuk memberikan pengertian atau pemahaman tentang kepemimpinan Kristen. Kenapa saya katakan banyak sudut pandang? Karena kalau kita berbicara tentang kepemimpinan Kristen, banyak orang memberikan definisi-definisi pengertian yang diberikan oleh para ahli. Tentu itu sangat dilatar belakangi dari sudut pandang para ahli memberi definisi itu. Tetapi saya pribadi melihat kalau kita berbicara tentang kepemimpinan Kristen, nah berarti kita berbicara tentang kepemimpinan dalam perspektif Alkitab. Ya. Maksud saya adalah apa yang menjadi presuposisi daripada pemimpin atau kepemimpinan itu menurut Alkitab itu sendiri. Karena ketika kita berbicara tentang kepemimpinan Kristen berarti tidak boleh kita lepas dari dasar-dasar atau cara pandang dari Allah di dalam firman Tuhan tentang apa itu pemimpin Kristen atau kepemimpinan Kristen. Nah, jika itu sudah kita pahami, maka kalau kita belajar dari Alkitab, baik PL maupun PB, dan terkhusus itu di PB, bahwa kepemimpinan Kristen itu pertama itu dapat diartikan suatu kepemimpinan di mana pemimpinnya menyadari bahwa ketika dia sebagai seorang pemimpin itu bukan pilihannya. Itu bukan cita-citanya. Itu bukan keinginan yang saya maksud didorong oleh karena ambisi. Tetapi posisi sebagai pemimpin dalam kepemimpinan Kristen, seorang pemimpin harus menyadari bahwa itu adalah panggilan Allah di dalam dirinya. Ya, atau kepercayaan tentang satu tugas yang diberikan Allah di dalam dirinya untuk mencapai tujuan Allah melalui dia. Dalam hal ini terhadap orang-orang yang dipimpinnya, yaitu umat Tuhan. Jadi singkatnya, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan Kristen, itu berarti suatu proses yang terencana dari Allah di dalam diri seseorang yang dipilih Allah untuk memimpin umatnya guna mencapai tujuan Allah di dalam diri umatnya. Nah, jadi dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa berbicara tentang kepemimpinan Kristen adalah panggilan Tuhan dalam diri seseorang untuk dipakai oleh Tuhan mencapai tujuan Tuhan dalam diri sekelompok orang yang Tuhan percayakan pencapaian itu di dalam diri seorang pemimpin. Nah, ini yang berbeda dari kepemimpinan sekuler. Jadi, kalau kepemimpinan sekuler itu adalah bahwa yang punya visi adalah orangnya, yaitu pemimpinnya. Tetapi di dalam kepemimpinan Kristen yang punya visi itu adalah Allah di dalam diri
seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Apa sajakah karakter seorang pemimpin Kristen? Nah, yang kedua, tuh pertanyaan tentang apa saja karakter dalam diri seorang pemimpin Kristen. Nah, tentu mengacu dari pertanyaan yang pertama tadi tentang apa itu kepemimpinan Kristen, kembali kalau kita belajar dari Alkitab secara keseluruhan, bahwa Tuhan itu memilih seorang pemimpin untuk dipakainya menjadi alat di tangannya mencapai tujuannya sangat berbeda dengan cara pandang manusia di dalam memilih pemimpin. Dan di Alkitab khususnya di PL, seringkali kalau kita lihat pertama itu ketika Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsanya, itu bangsa Israel keluar dari Mesir itu, bagaimana Tuhan memilih Musa. Dan tentu itu sangat kontras dengan cara pandang manusia memilih pemimpin. Apa yang saya maksud sangat kontras? Pertama kalau kita lihat di sana adalah bahwa Musa sendiri mengakui dari perspektif manusia dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin karena dia mengatakan dia tidak cakap berbicara dan yang lain-lain, ya. Dan kalau kita juga melihat dari Yosua juga ketika Musa sudah tidak dipercayakan lagi Tuhan meneruskan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, tapi harus dilanjutkan tongkat estafet itu oleh Yosua, sama halnya. Tentu juga Yosua menyadari bahwa dia bukan seorang pemimpin yang bisa, ya, dengan segala argumentasinya, tetapi mari kita lihat bahwa seringkali ciri, sifat, atau karakter yang dilihat oleh Tuhan dalam diri seseorang dengan yang dilihat oleh manusia secara umum itu sangat berbeda. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, dasar-dasar apa yang dimiliki oleh seseorang sehingga Tuhan mempercayakan orang itu satu tugas dalam memimpin sekelompok umat untuk mencapai tujuan Tuhan. Kalau saya melihat secara umum di dalam Alkitab itu, setidak-tidaknya ada beberapa poin. Yang pertama, karakter yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin Kristen yang dipilih Tuhan itu, pasti di dalam orang itu memiliki karakter apa yang disebut dengan dedikasi tanpa pamrih, ya, dedikasi tanpa pamrih. Artinya bahwa orang itu dipilih Tuhan, bahwa orang itu benar-benar mau menjalankan tugas itu dengan tidak mengharapkan balasan atau upah, ya. Jadi ada di dalam diri seseorang pemimpin Kristen itu satu komitmen menjalankan tugas panggilan itu dengan sungguh-sungguh, bukan didasari apa yang dia dapat, tetapi didasari pada dedikasi tanpa pamrih karena meresponi panggilan Tuhan. Itu yang pertama kalau kita berbicara tentang karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen. Lalu yang kedua, yaitu bahwa karakter yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin Kristen itu adalah juga memiliki sifat keberanian, ya. Tetapi keberanian itu didasarkan oleh dari pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri seorang pemimpin itu. Jadi keberanian yang dimaksud di sini bukan hanya berani saja mengambil keputusan dan yang lain, tetapi satu keberanian dalam menjalankan tugasnya didasarkan kepada dorongan atau tuntunan Roh Kudus
Artinya seorang pemimpin itu berani mengambil kebijakan, mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan dengan satu keyakinan bahwa dia menyadari itu adalah tuntunan dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi di sini sangat dibutuhkan kepekaan seorang pemimpin Kristen terhadap tuntunan atau suara daripada Roh Kudus itu sendiri. Lalu yang ketiga, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen itu adalah ketegasan, ya. Nah, ketegasan di sini juga berbicara tentang bukan karena didorong supaya dia itu ditakuti oleh bawahan, tetapi ketegasan yang diambil oleh seorang pemimpin Kristen karena kesadaran di dalam dirinya bahwa tugas yang dia emban itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas kepadanya, yaitu Tuhan, sehingga di dalam mengambil keputusan itu ketika dia melihat sesuatu di mana itu kurang mempermuliakan Tuhan, kurang membuat pelayanan berada di dalam relnya Tuhan, dia harus mengambil sikap yang tegas, ya, demi dasarnya nanti mempertanggungjawabkan pelayanan itu di kemudian hari. Jadi bukan pertanggungjawaban kepada manusia, tetapi pertanggungjawaban kepada Tuhan, ya, sehingga sekalipun sikap atau tindakan yang diambilnya itu bisa merugikan orang lain di sekitarnya, tapi dia harus berani mengambil ketegasan itu jika itu memang menjadi satu keyakinan bagi dirinya untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik di kemudian hari. Lalu yang ketiga, kalau saya sih melihat, ya, karakter seorang pemimpin Kristen itu, ini mungkin sudah sering kita dengar, yaitu di dalam diri seorang pemimpin Kristen harus ada kerendahan hati, ya. Kalau seringkali pemimpin itu disebut adalah pemimpin yang sangar, ya, pemimpin yang otoriter, itu dalam perspektif mungkin sekuler, ya, banyak orang melihat pemimpin itu harus seperti itu. Tetapi di dalam pemimpin Kristen itu bukan itu yang ada melekat dalam dirinya, tetapi karakter kerendahan hatilah yang sungguh-sungguh ditunjukkannya, sehingga dia menjadi seorang pelayan juga, ya. Jadi pemimpin Kristen itu dia disebut menjadi seorang pelayan yang melayani ketika dia menunjukkan sikap kerendahan hati seperti yang diterankan oleh Yesus. Nah, ini berbicara tentang karakter seorang pemimpin Kristen, ya. Jadi ada dedikasi tanpa pamrih di dalam diri seorang pemimpin Kristen, memiliki keberanian, ya, yang sungguh-sungguh datang dari Roh Kudus, memiliki ketegasan, dan juga memiliki kerendahan hati. Apakah bahaya dan kemungkinan jerat dalam kepemimpinan Kristen yang sering dialami? Nah, pertanyaan yang ketiga, apa bahaya dan jerat yang sering dialami oleh pemimpin Kristen? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Hal-hal seperti inilah yang menjadi pergumulan pemimpin Kristen sekarang. Karena memang faktanya banyak pemimpin-pemimpin Kristen juga yang gagal, ya, menghadapi tantangan, malah akhirnya jatuh. Tapi umumnya kalau kita juga melihat secara kasat mata apa yang dihadapi oleh pemimpin Kristen, sehingga ketika dia tidak mempersiapkan diri, akhirnya dia bisa terjerat terhadap bahaya yang ada. Yang pertama itu adalah kekuasaan. Nah, ini erat kaitannya dengan dari pertanyaan yang pertama tadi, ya, presuposisi kita tentang kepemimpinan Kristen itu apa, tentang pemimpin Kristen itu apa. Nah, kalau seorang pemimpin Kristen tidak menyadari bahwa posisi yang ada pada dia itu adalah panggilan Tuhan atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya untuk satu tugas yang dipercayakan Tuhan, maka jebakan yang menjadi tantangan bagi dia itu adalah haus akan kekuasaan, sehingga ada kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan.
Yang kedua adalah apa yang secara kasat mata juga kita lihat dalam jerat-jerat yang menjerat oleh pemimpin Kristen sekarang selain kekuasaan, yaitu adalah popularitas. Nah, popularitas seringkali menghancurkan, meluluhlantahkan kepemimpinan Kristen. Ya, di gereja-gereja banyak kita melihat kisah-kisah hanya demi untuk mempertahankan popularitas. Akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin Kristen akhirnya memanipulasi. Bahkan akhirnya menyeleweng dari firman Tuhan. Bahkan kalau kita banyak melihat hal-hal yang sangat viral di akhir-akhir ini, banyak akhirnya mengajarkan hal-hal yang sesat atau ajaran-ajaran yang palsu. Demi apa? Demi popularitas itu. Supaya dia itu menjadi seseorang yang terkenal, menjadi yang populer, yang menjadi disukai oleh banyak orang. Akhirnya dia melakukan hal-hal di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, ini sudah umum kita lihat. Lalu apa lagi? Jerat-jerat, ya. Selain tadi kekuasaan, popularitas, ya juga berbicara materi. Nah, hampir sama. Materi juga menjadi godaan yang terbesar bagi pemimpin Kristen. Ketika seorang pemimpin tidak sadar akan hal itu, seringkali banyak juga kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin Kristen jatuh dalam hal materi. Ya tidak banyak sih, tapi yang kita dengar ada juga pemimpin-pemimpin Kristen yang akhirnya yang cukup terkenal, yang cukup hebat, akhirnya berurusan dengan pihak berwajib karena apa? Karena korupsi, ya, keuangan gereja, karena korupsi pajak, memanipulasi data dan berbagai macam. Jadi itu menjadi jerat dan tantangan. Masih ada yang lain ya bagi pendeta atau pemimpin Kristen yang pria, yaitu juga adalah masalah godaan seksual. Tidak sedikit juga para pemimpin Kristen jatuh dalam hal yang demikian. Dan sebenarnya masih ada hal-hal yang lain, tetapi itu yang umum yang bisa kita lihat ya. Dan yang terakhir, apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen untuk memimpin banyak orang? Nah, yang terakhir, apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen untuk memimpin banyak orang? Bagi saya, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen untuk memimpin banyak orang yang dipercayakan Tuhan, belajarlah seperti kepemimpinan Yesus. Ya, tetap menjadi hamba. Ya, tetap menjadi hamba. Artinya tetap melayani. Walaupun posisi sebagai seorang pemimpin Kristen itu tinggi dari sisi jabatan, tetapi dia harus menyadari bahwa dia itu juga adalah sebagai seorang hamba yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kalau kita belajar juga apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, siapa di antara kamu yang ingin menjadi orang yang terbesar, hendaklah ia menjadi seorang hamba, seorang yang melayani. Nah, ini hal yang paling sering dikatakan di dalam firman Tuhan, khususnya di PB, bahwa seorang pemimpin itu harus menghamba, ya, harus melayani. Dan hal lain yang perlu ya juga saya bagikan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen khususnya dalam konteks sekarang adalah mengawasi ajarannya. Ya, mengawasi ajarannya supaya apa yang dia sampaikan, apa yang diajarkan kepada para pengikutnya itu benar-benar murni firman Tuhan, murni kebenaran yang datang dari Tuhan, murni Injil yang benar-benar datang dari Tuhan, bukan Injil yang palsu, bukan kebenaran yang abu-abu, tetapi benar-benar itu adalah firman Tuhan yang seperti Alkitab katakan, yaitu yang diilhamkan oleh Tuhan. Ya, jadi ini menjadi poin-poin yang sangat krusial yang harus disadari oleh pemimpin Kristen, terlebih di dalam memimpin banyak orang, banyak umat yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua dan bagi setiap saudara-saudara yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya ya Pak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Thompson. Nah, bagaimana netizen? Cukup jelas ya? Kalau kamu punya pertanyaan yang ingin ditujukan kepada narasumber kita, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar yang ada di bawah video ini.
pada umatnya. Walau 1000 orang rebah di sisimu, jangan takut dan jangan gentar, karena itu tidak akan menimpamu. Tuhan katakan, janganlah bimbang. Walau beribu-ribu rebah di depanmu, tetapi itu tak menimpamu, karena Tuhanlah perlindunganmu. Ku mau bersyukur padamu dengan segenap hatiku, dan aku kan menceritakan perbuatanmu. Ku mau bersukacita, ku mau bersukaria, karena Engkau sumber pengharapan. Tuhan katakan, janganlah bimbang. Walau beribu-ribu rebah di depanmu, tetapi itu